Oke kayak mungkin bisa digambarkan nih gimana kondisi rumah tangga Nadia dan Iqbal Rusadi ke depannya sih. dalam perjuangan menuju damai ya, dalam perjuangan menuju perdamaian, karena memang isunya lagi merebak, lagi juga ini permasalahannya lagi pelik, dan juga terkait dengan keluarga dan juga hati ya. Jadi lagi ada usaha perdamaian di sini, dan kemudian juga kalau bisa diusahakan untuk bisa bertahan ya. Nah, di sini aku melihat, aku nggak tahu isunya apa, tapi ini aku lihat dari kata-kata bahwa menuju perdamaian agar bisa bersatu kembali. Apa yang apa yang ada pada rumah tangga mereka? Isu perceraian karena di sini ada perselisih pahaman ya dalam apa namanya untuk namanya apa namanya untuk nafkah ya, nafkah lahir dan batin juga yang belum terpenuhi, kemudian jaga isu orang ketiga ya, terkait dengan nafkah dan isu orang ketiga ini yang memicu rumah tangga mereka pada akhirnya di sini sedang di ujung tanduk. Artinya salah satu pendapatan lebih besar, mungkin bisa dijelaskan Iya, siapanya? pendapatan salah satunya lebih besar daripada yang satu. Artinya di sini aku lihat yang wanita lebih ya, yang wanita ini lebih unggul, lebih banyak daripada sang pria. Ini yang memicunya ya. Kemudian terjadilah isu orang ketiga juga di antara mereka karena ketidakpuasan mengenai pendapatan dan mungkin kesejahteraannya juga, artinya sendiri-sendiri nih aku lihat, untuk kehidupan pribadinya tuh sendiri-sendiri, artinya pengeluarannya ditanggung sendiri-sendiri, tidak ada kebersamaan seperti itu. Bagaimana sih kecocokan Nadia dengan Iqbal secara sifat? Kalau yang cowok itu orangnya pejuang ya, pejuang keras, kemudian juga orangnya juga keras hatinya ya, orangnya tuh sifatnya dia tuh sangat keras sekali, pemikirannya juga dia keras, dan karena itu tadi dia mengalami apa namanya masa karirnya kan memang dimulai dari hal dari nol ya sampai dengan dia sukses. Beda dengan yang satunya memang sudah secara lahir tuh sudah memang sudah membawa ya, membawa hoki ya, sehingga di sini apapun itu selalu merasa segala sesuatunya yang wanita itu mudah untuk didapatkan. Kalau cowok kan ini istilahnya berkarir dari nol, memulai dari nol, sehingga di sini dia merasakan susah payahnya mencari rezeki dan lebih kepada ya kalau bisa hemat, tapi kalau mencari ini lebih terserah, orang aku punya, aku bekerja sendiri, aku punya penghasilan sendiri, terserah aku mau seperti apa. Jadi ini yang selalu menjadi benturan dalam rumah tangga mereka berdua. Apakah mereka berdua akan memiliki momongan? Kalau dibilang memiliki momongan, kebersamaannya juga hampir ya hampir agak-agak susah ya, untuk pertemuan waktunya juga agak susah, kemudian juga itu tadi sibuk masing-masing ya. Sebenarnya kalau mereka mau bisa-bisa aja kedepannya insya Allah mereka akan memiliki momongan, tapi itu tadi dibalik semua kesuksesan mereka ini nampaknya mereka juga terlalu mengejar dunia-dunia sehingga dia lupa akan istilahnya suatu saat mereka akan tua dan membutuhkan seorang anak ya, atau pada dasarnya semua manusia pasti ingin memiliki anak untuk masa depan dia gitu. Jadi karena kesibukan mereka, mereka kayak lebih cuek aja seperti itu. Apakah menikah dengan Iqbal Nadia lebih bahagia ke kehidupannya? Kalau dibilang bahagia itu relatif. Kalau aku lihat di sini ada penyesalan, ada juga istilahnya karma yang harus dituainya juga atas perbuatan dia di masa lalu. Kalau kita bilang di sini adalah semacam ya, syukur-syukur bisa apa namanya beruntung, kalau tidak ya sudah. Jadi kayak semacam ya sudahlah jalanin aja. Kalau dibilang bahagia, bahagia itu relatif. Aku lihat di sini namanya kehidupan pasti ada bahagia dan tidak, tapi di sini aku lihat sih keseimbangan ya. Artinya memang kecocokan mereka itu adalah ada ya dari apa namanya pemikirannya dia, tapi yang membuat mereka apa namanya pada akhirnya bermasalah adalah karena prinsip hidupnya yang berbeda. Ini kan kemarin nikah tanpa didatangi oleh ibu kandungnya. Namun kata Nadia ini udah berusaha
untuk mengundang namun tidak bisa dihubungi. Apakah benar demikian? Kalau aku lihat benar ya, benar ya, benar. Di sini dia berusaha untuk mengundang ibunya, tapi ya itu tadi ya, karena orang tua tidak merestui, sehingga di sini aku nampaknya di sini yang ada penolakan ya dari keluarga, sehingga ya sudah, ada dan tiadanya dia tetap melaksanakan itu, dan pada akhirnya melukai ya, melukai. Artinya di sini ada dua dua buah keluarga yang terluka karena yaitu tadi perbedaan tadi, dan juga tidak adanya restu orang tua. Jadi bisa nggak nih Nadia ini rukun dan berkumpul sama ibunya dibantu oleh suami? Harapan itu ada ya, harapannya sih ada, tapi kita lihat di sini, tapi luka yang membekas itu tidak bisa disembuhkan. Artinya ya kayaknya ini untuk kata-kata damai itu sangat kecil kemungkinannya ya, karena di sini artinya sang suami pun nampaknya agak berat ya, lebih kepada yang mengkontrol adalah suaminya, sehingga agak berat untuk bisa memaafkan, karena ini tadi ada luka yang memang masing-masing ini tidak mau memaafkan, jadi agak sulit. Terakhir mungkin yang mau disampaikan untuk